Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini Bapak mau mencoba menjelaskan tentang penulisan resensi. Di beberapa contoh tugas yang kalian munculkan, itu banyak yang tidak sesuai dengan aturan penulisan resensi. Baiklah, ini saya contohkan saja ini, resensi yang telah dikirimkan oleh temanmu dari kelas 11 IPS kalau nggak salah ini. Nah, kalau kita perhatikan, dari atas ini langsung resensi buku, begitu kan? Ini seharusnya bukan tulisan resensi buku, tetapi judul resensi. Perhatikan di contoh yang ada di buku paket ini. Nih, judul resensinya adalah Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Bukan judul novel. Novelnya ini berjudul Saksi Mata. Jadi resensi itu ada judulnya. Siapa yang membuat judul resensi adalah kalian, penulis resensi atau peresensi. Nah, kita lihat lagi nih. Penulisan resensi itu tidak perlu dipisahkan bagian-bagiannya. Misalnya begini, identitas buku. Ini identitas buku semua. Kemudian di bawahnya sinopsis, isinya sinopsis semua. Di bawahnya lagi ini baru ini tokoh-tokohnya, terus kekurangan kelebihannya. Ini penulisan yang salah. Kalau toh memang beredar di internet itu contoh-contoh seperti ini sekali lagi adalah contoh yang salah. Sudah Bapak tekankan beberapa saat lalu, internet tidak selamanya memberikan data yang benar. Nah, bagaimanakah yang benar sebagaimana yang di buku paket ini, yang di buku teks pelajaran ini? Coba kita cermati ini. Sistematikanya adalah bagian awal senantiasa judul resensi. Sekali lagi, judul resensi yang membuat adalah kalian. Kemudian identitas buku, ini identitas buku, meliputi judul, nama pengarang, penerbit, tebalnya. Kalau perlu tambahkan ini gambar cover bukunya, ditempel seperti ini. Nah, di bagian bawahnya, kita memulai menulis resensi itu dengan menuliskan beberapa hal yang kita ketahui tentang buku itu berbicara tentang apa. Jadi tidak langsung menulis sinopsisnya, bukan, tapi kita berkomentar dulu. Buku ini seberapa tebalnya, buku ini tentang apa, begitu. Ini contohnya di sini. Nah, setelah itu kalau kita perhatikan di bagian ini, di bagian halaman 200 berapa ini? Ini halaman 212. Ini dimulailah ini sinopsisnya. Tapi kan tidak perlu ada tulisan sinopsis, tidak perlu begitu kan? Sebagaimana di atas nanti tidak perlu ada tulisan identitas buku, tapi langsung saja. Nah, ini sinopsis juga tidak ada tulisan sinopsis kan? Tidak dibedakan begitu. Nah, kemudian terus ke bawah, ini masih sinopsisnya. Oh, sorry. Di bagian ini, tanda titik 3 ini tampaknya mengakhiri sinopsis. Nah, di bawahnya ini sangat jarang sekali novel-novel series di Indonesia. Ini sudah merupakan sebuah keunggulan buku. Tapi di sini tidak dituliskan kan? Keunggulan tidak dituliskan. Semua ini sampai ke bawah tampaknya merupakan keunggulan. Dan di resensi ini tampaknya tidak memunculkan kekurangan atau kelemahan dari buku, tidak diteruskan. Maka resensi itu memang tidak harus memunculkan kelemahan buku. Bahkan kalau misalnya ada kelemahan buku, maka dalam resensi tidak harus dituliskan mendetail begitu. Resensi itu membantu penulis buku agar bukunya dikenali banyak orang tentang kelebihannya, bukan kelemahannya. Maka yang paling banyak ditulis adalah tentang keunggulannya. Nah, begitu anak-anak, ini mohon diperhatikan sehingga contoh yang dibuat oleh teman Anda ini sebagaimana contoh-contoh di internet tentunya tidak benar. Dibedakan begini, kelebihannya apa, kekurangannya apa, tokohnya siapa saja. Ini bukan contoh resensi. Ini hanya membedah buku saja. Nah, begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.